Halo, selamat datang kembali di ruang dengar ini. Terima kasih sudah datang. Aku mau mengajak teman-teman untuk berjalan ke satu lorong yang mungkin teman-teman baru tahu atau pernah mengalaminya atau bahkan sedang mengalaminya, yaitu ketika kita terjebak pada figur otoritas dan bagaimana pengalaman masa kecil bisa membuat kita kehilangan diri kita sendiri, bahkan di tangan guru atau pembimbing spiritual yang salah. Kadang di antara kita ada yang pernah bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa ya aku gampang banget ditipu, gampang banget percaya sama orang lain. Aku gak percaya sama pendapatku sendiri sebelum aku dengar approval dari orang lain. Kenapa aku butuh diarahkan terus, gak bisa mengambil keputusan apapun dalam hidup? Kalau aku ambil keputusan, kayaknya salah. Jawaban-jawaban itu tadi seringkali muncul dari masa kecil. Ketika kita tumbuh di lingkungan yang penuh aturan, di mana setiap langkah kita harus mengikuti kata orang, di mana kesalahan kecil bisa membuat kita dimarahi. Seakan-akan orang tua itu tidak boleh membiarkan anaknya berbuat salah. Dan kebebasan tuh seperti barang yang mewah. Dengan kata lain, orang tua yang terlalu mengekang. Di mana otak kita belajar bahwa aman itu artinya mengikuti apa kata orang. Bahaya itu artinya mengambil keputusan sendiri. Pola ini terbawa sampai dewasa. Dan tanpa sadar, kita mudah mencari figur kuat setelah orang tua. Entah itu guru atau otoritas agama yang kita anggap lebih tahu, lebih bijak, lebih suci. Ketika kebutuhan untuk diarahkan itu begitu kuat di dalam batin, kita mencari sosok figur yang bisa mengendalikan hidup kita. Salah-salah kita bisa ketemu dengan orang-orang yang hanya labelnya saja sebagai pembimbing, tapi perlahan mereka mengambil hidup kita. Seperti keputusan-keputusan kecil kita, bahkan yang paling pribadi, semua diserahkan kepada guru. Apa kata guru? Dan kita nggak sadar bahwa pola itu sebenarnya muncul dari satu akar, yaitu ketakutan masa kecil yang belum sembuh. Ketakutan bahwa jika kita memilih sendiri, hasilnya salah. Ketakutan bahwa diri kita itu tidak kompeten, harus menyerahkan semuanya kepada orang lain. Ketakutan bahwa tanpa arahan kita tidak bisa hidup. Padahal jati diri kita itu tidak dibentuk oleh orang. Dan keputusan-keputusan dalam hidup tentang kita itu nggak boleh ditentukan oleh mulut siapapun. Tidak ada guru yang boleh mengatakan, kamu harusnya begini, kamu cocoknya begini, kamu jalannya ini. Saran boleh, petunjuk boleh, tapi ketika ada orang yang mengambil keputusan hidupmu untuk dirimu sendiri, disitulah kamu kehilangan dirimu. Dampak buruk dari luka masa kecil ini, kita jadi mudah mendewakan sosok, mendewakan figur. Kita menganggap mereka paling suci, pasti selalu benar, pasti selalu tahu, dan lebih mengerti diri kita. Dan di situ kita mulai berhenti berpikir. Akal kita di shutdown, kita jadi nggak kritis, nggak menimbang, dan mematikan suara hati kecil kita. Dan tanpa sadar ya, kita menjadikan mereka Tuhan kecil dalam hidup kita. Karena apa yang mereka katakan kita ikuti. Bentuk keputusan kecil dalam hidup kita ditentukan oleh mereka. Dan kita selalu merasa mereka adalah jalan keselamatan. Dan itu bahaya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita menyerahkan kuasa yang seharusnya cuma boleh kita sendiri yang punya. Sebagian orang mengira bahwa taklid total itu bagian dari agama. Padahal agama tidak pernah nyuruh kita untuk mematikan akal, tidak pernah menyuruh kita untuk menyerahkan hidup kita ke orang lain, tidak pernah menyuruh kita tunduk pada siapapun. Justru yang diminta agama adalah gunakan akal, cari kebenaran, dan jangan mengkultuskan manusia. Tapi karena masa kecil kita penuh tekanan, kita tumbuh dengan rasa takut yang besar, takut salah, takut dosa, takut tidak selamat. Karena ketakutan itu membuat kita mencari sosok pemimpin yang menjamin keselamatan, meski itu kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi berhenti menjadi manusia yang utuh,
hati kita ditutup, insting kita dimatikan, dan hidup kita bukan lagi keputusan kita, tapi dari kalimat orang lain. Kita bukan hidup, kita hanya kayak zombie. Tidak ada yang salah dengan yang namanya menghormati. Yang salah adalah ketika kita terlalu mendewakan sosok figur dan mematikan kemampuan berpikir, menyerahkan hidup kita kepada orang lain. Kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Kita boleh belajar dari siapa aja, boleh menghormati siapapun, tapi kendali hidup tetap harus ada di tangan kita. Karena tidak ada satupun guru, sehebat apapun, yang bisa menggantikan intuisi terdalam yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Tidak ada manusia yang pantas menguasai pikiranmu. Tidak ada guru yang berhak mematikan akalmu. Tidak ada figur yang boleh mengambil kebebasan untuk memilih. Karena kamu bukan bayangan siapapun. Dan kamu bukan pengikut yang buta. Kamu adalah manusia yang penuh kesadaran. Dan sudah waktunya kamu kembali kepada dirimu sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.